Oke teman-teman, kita juga akan istilahnya mewawancarai salah satu warga yang juga dekat dengan lokasi. Seperti apa kondisinya? Assalamualaikum. Ya, jadi teman-teman, untuk kali ini saya akan istilahnya mewawancarai salah satu warga di titik lor ini juga kaitannya dengan keberadaan misterius hilangnya calon prajurit Kopassus. Jadi itu memang benar-benar betul terjadi ya Mas? Iya. Ya. Jadi tadinya informasinya itu dari siapa jenengannya itu? Itu dengar-dengar sih katanya pas saya lagi nyari bensin Ya. ke itu jalan raya. Ya. Saya papasan sama itu rombongan ABRI. Oh ya. Terus ya waktu berapa jam lah saya sampai rumah kok Ya. katanya ada salah satu personil ABRI yang bilang Oh gitu. kitanya itu sih pamitan gitu. mau kencing Ya. katanya di daerah itu yang apa ya, kuburan pahlawan Surengrono yang lama itu. Oh gitu. Oh iya. Tapi Jadi itu- sampai hari ini belum ketemu ya Mas? Ya menurut ceritanya itu belum. Oke, terima kasih informasinya bisa menjadi sumber saya untuk menelusuri. Semoga nanti prajurit yang masih dinyatakan hilang bisa pulang atau diketemukan. Terima kasih ya Pak Selamat Ya atas sama-sama. informasinya. Semoga Oke. personil ABRI itu ketemu dengan selamat. Amin amin. Oke, matur nuwun Pak Selamat. Moga-moga. Iya, Akan. matur nuwun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, kali ini jejak channel Jawa Saja akan menelusuri hilang misteriusnya calon prajurit Kopassus yang sedang ramai di Cilacap dan sampai hari ini juga belum diketemukan. Jadi untuk posisi pertama itu adalah dari informasi yang banyak diterima warga masyarakat, itu adalah di sekitar area kuburan di Cikesur. Ini masuk wilayah Kecamatan Jeruk Legi, untuk desanya masuk di wilayah Desa Tritih Lor ya. Jadi untuk yang info yang saya terima yang hilang adalah seperti ini, sudah tayangan di TikTok, atau yang seperti ini juga yang di YouTube juga banyak sekali yang membahas, yaitu namanya adalah Junando Alfamas, umur 20 tahun, kelahiran Sirawai 16 Juni 2004, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dari suku Minang, tinggi badan 168, bapaknya Alfendi dan ibunya Syamni. Harapannya dengan menyelusuri jejak secara lahiriah, kalau yang batinnya lewat media gaib ya silahkan, tapi kami minimal bisa memvisualkan kondisi alam yang ada di sekitar atau jejak hilangnya calon prajurit Kopassus itu tadi. Dan semoga dengan tayangan ini, karena sampai hari ini informasi yang terima juga belum diketemukan, mudah-mudahan setelah nanti channel ini tayang akan bisa diketemukan dan bisa pulang dan selamat kepada keluarga tercinta yang di Pasaman, Sumatera Barat. Oke, untuk itu kita ikuti perjalanan kami yang mulai dari titik pusat informasi hilangnya dari prajurit Kopassus tersebut. Dari channel Jawa Saja kita ikuti laporan berikut ini. Ya, jadi teman-teman, untuk wilayah di Jeruk Legi ini itu masuk pada Kecamatan Jeruk Legi di Kabupaten Cilacap. Jadi ini wilayahnya untuk kuburan pahlawannya, karena bapak saya juga dulu seorang veteran juga, namun demikian beliau tidak mau dikuburkan di area sekitar atau di makam pahlawan, tapi inginnya di umum. Dan saya berusaha karena masih sama-sama anak kolong, semoga dengan kondisi visual secara lahiriah di kuburan ini Mas Alfamas tadi bisa diketemukan. Assalamualaikum ya ahlul gaib. Jadi untuk tanahnya kondisinya adalah sedikit tanah liat ya. Jadi
Ini kuburnya hanya sampai sini. Jadi kalau orang-orang Jawa itu kuburannya memang menghadap ke utara. Jadi posisi utaranya adalah di sana, ya. Sementara saya berusaha untuk menuju ke sisi selatan. Kalau kita lihat di depan sana, ini merupakan pekarangan warga barangkali karena titik terakhir untuk batas kuburan di sekitar area sini. Jadi semoga Mas Nanda dengan tayangnya video ini bergerak atau tergerak hatinya. Kalau dia hilang secara lahiriah juga bisa pulang ke keluarga, karena bagaimanapun juga keluarga pasti juga sangat merindukannya. Andaikan secara gaib lah batin, saya mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa segera menemukan Ananda, ya, Mas Alfa Mas itu tadi, supaya bisa keluar. Semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Doa saya seperti itu karena sesama anak kolong juga. Inilah di posisi terakhir di kuburan. Ini namanya Taman Makam Pahlawan karena di wilayah Jerologi ada 2 taman makam pahlawan. Di sini itu yang memang dari awal, dari dulu. Sementara yang di sisi sebelah selatan itu juga ada taman makam pahlawan namanya Sureng Rono. Kita lihat untuk kondisi real lapangan seperti ini, ya. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi penelusuran kami adalah berdasarkan visual lahiriah. Adapun teman-teman yang barangkali yang punya penglihatan indigo, silahkan untuk bisa dilihat, dirasakan. Saya yakin juga akan masuk pada area ini. Kira-kira kalau memang gaib ya akan diketahui jejaknya, karena di dunia ini pasti namanya sesuatu udah jejaknya, tinggal kita teliti dengan seksama. Oke teman-teman, untuk sisi pertama kita menyusuri di salah satu makam dari titik pusat hilangnya saudara kita, calon prajurit Kopassus. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya menuju tempat-tempat yang kira-kira kita dicurigai sebagai tempat hilangnya, minimal ada jejak-jejak secara batinnya. Oke, kita teruskan teman-teman. Ini adalah kuburan dari sisi sebelah kanan atau sebelah utara dari Jalan Raya Jerologi Cilacap. Ya. Kalau tadi kuburan pahlawan di sisi sebelah kiri atau selatan jalan, ini sebelah utara. Kenapa kami menuju sisi ini? Biar secara visual teman-teman bisa melihat. Ini kuburan, namanya kuburan Cikesur kalau tidak salah. Ini kalau ini kuburan milik warga. Kalau tadi hanya khusus untuk keluarga atau pahlawan, ya. Ya, jadi ini kondisi visualnya seperti ini. Jadi di atas itu adalah jalur kereta api yang memuncul dari timur ke barat. Jalur kereta api ini menuju ke area Jakarta. Oke, kita naik ke atas. Untuk desanya kategori udah ramai, cuma jalannya memang ya mohon maaf masih terus banyak kerusakan. Saya yakin juga nanti setelah tayang ini dari pihak desa akan memikirkan
sehingga jalannya menjadi bagus. Di depan ini adalah pasar Jeruk Legi ya, jadi kita tembusnya di pasar Jeruk Legi. Ini dari sisi sebelah barat ya, sebelah barat dari kuburan tadi, hilangnya salon prajurit Kopassus. Depan adalah pintu rel kereta api. Kemudian dari jalan kereta ini kita menuju ke sisi barat. Dari hilangnya prajurit Kopassus itu, ini adalah stasiun Jeruk Legi. Jadi berbagai kemungkinan itu bisa terjadi, artinya mungkin melalui jalur kereta, andaikan secara manusiawi ya. Tapi beliau juga masih harus lengkap pakaiannya. Ya, inilah stasiun Jeruk Legi. Di tahun 2024. Posisi stasiun Jeruk Legi kategori stasiun yang kecil. Dan ini titik dari kuburan sekitar kurang lebih 1 kilo. Ya, karena jalurnya ramai, barusan kereta lewat, kategorinya padat sekali. Ini adalah di ibu kota Jeruk Legi. Di depan adalah kantor kecamatan Jeruk Legi. Juga di sisi sebelah barat dari kuburan Taman Makam Pahlawan kurang lebih 800-700 meter. Minimal teman-teman ini bisa sebagai gambaran visual tentang kondisi geografis hilangnya secara misterius prajurit Kopassus tadi yang di daerah Jeruk Legi ini. Jadi kondisi jalan lalu lintas juga ramai. Ya, inilah Jalan Kemuning, di mana jalan ini nanti menuju ke salah satu kuburan atau panembahan yang bagi orang-orang wilayah sini dan juga dari berbagai daerah yang masih dianggap keramat. Dari jarak makam pahlawan tadi dari jalur ini kurang lebih sekitar 300 meteran atau 400 meter. Di depan ini adalah kategori taman hiburan Desa Tritilor ya. Sebelahnya adalah lapangan, dan di depan itu adalah namanya kuburan tadi. Kuburan ini pernah saya ulas, tapi saya ingin menikmati jalannya dulu. Minimal teman-teman bisa melihat bahwa inilah daerah yang dalam tanda petik kategorinya dikeramatkan. Assalamualaikum ya ahlul gaib. Ya, daerahnya di atas itu kuburannya, untuk pintu masuknya itu sebagai makam dari informasi yang saya terima ya, salah satu pejuang atau pendakwah agama Islam ya, yang masih berdarah keraton Jogja atau Solo.
mana dinamakan Panembahan Tunggul Wulung. Apakah di sini hanya petilasan atau makamnya? Karena di Jogja juga ada makamnya. Ini saya memutari. Jadi kita lihat di sisi sebelah barat, ya, itu adalah Segara Anakan. Jadi Segara Anakan ini masuk pada wilayah juga di wilayah Jeruk Legi, khususnya di Desa Tritilor. Andekan Mas Alfa Mas itu dari kuburan tadi berjalan terus ke sisi selatan, nanti sampailah di Segara Anakan ini. Ya, jadi Segara Anakan ini istilahnya bisa titik terakhir, karena untuk melalui jalur ini jelas sangat sulit, ya. Jadi makam Tunggul Wulung itu di sebelah selatannya adalah Bandara Tunggul Wulung, dan Bandara Tunggul Wulung sampai hari ini juga masih digunakan sebagai pelatihan untuk pesawat terbang, sekolah penerbangan. Dulu digunakan untuk komersil, tapi sudah beberapa tahun sudah tidak digunakan. Sekarang hanya digunakan untuk pelatihan sekolah penerbangan. Oke teman-teman, untuk di sisi sebelah selatan dari kuburan pahlawan ini juga ada makam pahlawan yang Kabupaten Cilacap. Ya, inilah Taman Makam Pahlawan Surengrono. Ini tempatnya, Makam Pahlawan Surengrono. Ya, inilah Taman Makam Pahlawan Surengrono. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi ini merupakan Taman Makam Pahlawan utama di Kabupaten Cilacap yang tadinya adalah di Sentolo Kawat, tetapi kemudian dipindah di area ini karena wilayahnya dianggap cukup luas, sementara yang di Sentolo Kawat itu masih tergerus oleh air, ya, sehingga dimungkinkan nanti akan hanyut atau hilang, sehingga dipindah di sini. Mungkin sekitar sudah ada 20 tahunan untuk pemindahan ini. Kita lihat inilah Taman Makam Pahlawan di wilayah Kabupaten Cilacap. Dan kita lihat untuk makam-makamnya ini juga sama, karena masih kategori adat di Jawa, sehingga makamnya semuanya menghadap ke utara. Istilahnya mujur ngalor. Inilah Taman Makam Pahlawan. Jadi andekan Mas Alfa Mas, ya, tadi yang hilang, itu menurut informasinya biasanya berkumpul di sana, tapi ketika minta ada ke belakang, katanya seperti itu, ditungguin tidak pulang-pulang, padahal tinggal sedikit lagi bisa masuk ke pembaretan untuk Kopassus. Inilah Taman Makam Pahlawan di Surengrono. Di sisi sebelah utara, kalau kita lihat, itu adalah milik dari Semen Nusantara, di mana di tengahnya itu ada semacam danau bekas galian, bukan danau ya, bekas galian semen yang ketika dulu saya kecil memang banyak ikannya. Ini area-area yang istilahnya dicurigai barangkali apakah berhubungan dengan hilangnya calon prajurit Kopassus itu. Barangkali teman-teman yang punya indigo untuk bisa melihatnya. Ada ratusan makam di sini, dan ke sana, ke sebelah sisi timur masih lebar.
lebar lagi untuk makamnya. Kalau yang makam tadi yang sebagai tempat hilangnya pertama kali itu kecil ya, tapi itu lebih tua. Kalau ini memang baru pemindahan dari makam yang lama.